Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengemban amanah Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang nabi dan seorang rasul, tentu ini tanggung jawabnya luar biasa. Ujian cobaannya sangat amat luar biasa. Ya. Namun Rasulullah dipersiapkan sama Allah Subhanahu Wa Taala dari kecil, ya, lahir dalam keadaan yatim. Kemudian di usia 6 tahun, ya, meninggal di bunda tercinta dalam keadaan yatim dan piatu. Lalu Rasulullah terus dikuatkan mentalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diasuh oleh pamannya, diasuh oleh kakeknya, diasuh oleh pamannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia remaja, ya, beliau usia remaja sudah di malam hari kita keluar dari rumah dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surat Yasin menyatakan mata mereka tidak terdiri, ya, depan belakang mereka, ya, karena ini adalah bagian daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak melihat Rasulullah keluar, dan di antara perjalanan Rasulullah langsung bersama sahabat Abu Bakar Siddiq, lalu beliau bertahan di atas jalan. Kita foto bersama dulu ya, ya silakan. Silakan Bu Mila, kita foto bersama dulu ya. Ayo. Halo geng Dubai. Ya. Ya Pak Ji, silakan kita foto bersama dulu ya. Ya. Bapak Ibu, alhamdulillah. Ya, base 6. Sekali lagi base 6. Enera. Ya, sekali lagi Enera. Ya, ustadznya. Ya, jamaahnya. Sekali lagi jamaahnya. Ya, baik. 1, 2, 3. Dalam program City Tour Kota Mekah BIS 6, ya. Alhamdulillah sudah menuntaskan ibadah umroh yang pertama, dan hari ini insya Allah kita akan City Tour Kota Mekah dan akan diakhiri dengan umroh yang kedua. Kita berharap mudah-mudahan kiranya diikuti secara hikmat oleh seluruh jamaah, dan berharap mudah-mudahan kembali ke tanah air dengan membawa umrah yang makbul dan mabrur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Demikian, mohon doa, dan mudah-mudahan akan membawa satu kebaikan buat negeri dan bangsa kita, dan bangsa negeri kita yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, bisa dijelaskan secara singkat Jabasur, Pak Ustaz? Jabasur ini tempat di mana singgahan Rasulullah di dalam mengatur strategi, ya. Karena memang di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjuangannya mendakwakan risalah agama, tidak sedikit Rasulullah diburu, bahkan ingin dibunuh. Maka atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan satu perjalanan. Namun beliau terlebih dahulu mengatur strategi di atas Jabasur, ya, di Gua Sur. Bagaimana beliau 3 malam di Jabasur dan dirasa aman, ya, atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau bisa melanjutkan perjalanan ke kota Madinah, dan insya Allah dalam sejarah ini bisa mengambil hikmah buat kita semuanya, terutama khususnya jamaah umroh bus 6, ya. Terima kasih. Demikian. Sekian Pak Ustaz. Ya, perwakilan bus 6 Pak, bagaimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami jamaah umroh plus Dubai NRA sangat berbahagia. Insya Allah umroh kita mabrur. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, amin amin ya robbal alamin. Dan terima kasih kepada pembimbing, Pak Ustadz, tim NRA yang sangat solid dan memperhatikan semua jamaahnya. Alhamdulillah. Nama saya Priyatna. Oke, Ya, baik. terima kasih. Sama, ya. Apa namanya, Bukit Sur yang saat itu Rasulullah SAW sampai dengan di atas Rasulullah SAW diburu oleh kafir Quraisy, ya. Disitulah sahabat Abu Bakar Siddiq, ya, meneteskan air mata yang kedua. Yang pertama ketika Rasulullah baru tiba di Jabal Sur, ya, di Gua Sur, Abu Bakar Siddiq terlebih dahulu masuk ke dalam untuk memastikan di antara sesuatu apakah ada sesuatu atau binatang yang mematikan di dalam gua tersebut. Dan Rasulullah SAW berkenan termasuk oleh sahabat Abu Bakar Siddiq, karena sahabat Abu Bakar Siddiq menemukan binatang kalajengking ataupun ular yang berbisa tentunya akan membahayakan keselamatan Rasulullah. Maka ketika Rasulullah sudah berada di dalam, terlebih dahulu Abu Bakar Siddiq, Rasulullah di pangkuan sahabat Abu Bakar Siddiq yang tidak lain adalah mertua beliau, ya. Maka di dalam pangkuan sahabat Abu Bakar Siddiq, ya, ternyata ada lubang. Ada lubang. Lubang apa itu? Lubang ular, ya, yang sengaja ditutup daripada sahabat Abu Bakar Siddiq. Iya, mana Maka senyumnya satu ini? ketika, ya, sahabat Abu Bakar Siddiq itu Terima kasih. penutnya, ya, itu itu dari sahabat Abu Bakar ini agar tidak membalikkan Rasulullah SAW. Maka setelah tetesan air mata membasuh, Mana senyumnya? Iya, baik. Terima kasih. terbarulah Rasulullah SAW menanyakan kepada apa namanya Abu Bakar. Gimana kesannya umroh bersama ini, Nah? Wahai sahabatku, kata Rasulullah, Iya, apakah baik. engkau taat Iya, alhamdulillah. ataupun tidak ridho aku ajak bersama diri untuk melanjutkan perjalanan atau melaksanakan hijrah pada Madinah Assalamualaikum, Haji. yang dimaksud Sehat ya? oleh sahabat. Maka kata sahabat, saya tidak takut dan khawatir. Iya. Ada yang Saya disampaikan hanya untuk menjaga jamaah? gerakan apa namanya Iya, baik, terima kasih, badan Bang saya Iman. dari pangkuan, Assalamualaikum, Geng Dubai gimana nih, Geng Dubai? kepalamu yang berada di apa namanya di paha Ayo, Geng Dubai. daripada sahabat Ada Abu yang Bakar disampaikan? Siddiq. Dan diceritakanlah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sembuhlah sembuhlah patokan daripada patokan ular itu yang berbisa. Sembuhlah sahabat Abu Bakar Siddiq. Waalaikumsalam, Haji. Ya. Diburu sampai dengan atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Terima Wasallam pun kasih. melihat ya kekhawatiran daripada sahabat Abu Bakar. Apa yang kau khawatirkan? Bukankah di antara dua orang yang berada di tempat ini yang ketiganya adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar Siddiq? Khawatir keselamatan diri ya Rasulullah. Mana senyumnya ini? Iya. Meyakinkan bahwa Ya. ya wala Terima kasih. tahzan wala tahab wala tahzan. Assalamualaikum. Jangan engkau Sehat takut ya? wahai sahabatku, kata Gimana Rasulullah. kesannya umroh bersama ini? Nah? Wala tahzan dan engkau bersedih, kata Pokoknya Rasulullah. memuaskan. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka disitulah apa namanya pelajaran hikmah yang didapat oleh Rasulullah dan di dinding Jabal Sur, Mana senyumnya ini? di dinding Jabal Sur, Baik, terima kasih. sahabat Abu Bakar diperkenankan, ya, diperkenankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disitulah sahabat Abu Bakar Siddiq menangis. Betul kan sambil kehidupan. Kenapa sakaratul maut itu? Sakarat itu artinya apa? Sakarat itu artinya mabuk. Jadi orang yang sakarat maka tadi wajib saling dan hatinya sangat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala penuh dengan ketenangan. Maka segala sesuatu apapun sepanjang roh kita masih ada, maka itu bentuk amanah kita yang wajib dan yang sunnah kita lakukan yang terbaik, termasuk ibadah umrah kita. Ya, kita perbaiki itu kan. Kalau hari ini misalnya umrah yang pertama, umrah wajib kita merasakan belum sempurna kita. Ya.
Kalau sudah kita niatkan yang kedua untuk menyempurnakan umrah yang pertama, insya Allah ya, maka ahsanu amalah jadi umrah yang terbaik dengan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya, dari pengalaman yang insya Allah nanti kita dengarkan langsung ya, setelah nanti dari Arafah ya, melanjutkan ke Muzdalifah dan Mina, bagaimana nanti pengalaman beliau ini kita bisa jadikan sebagai pelajaran dan sebagai pengetahuan kita ketika nanti kita menjadi hamba Allah dalam melaksanakan ibadah haji. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kita menghadap Allah di tempat yang penuh dengan keberkahan kota suci Mekah, maka insya Allah ini akan menjadi investasi akhirat kita. Selain juga ada ketinggian ilmu yang ilmu yang manfaat, anak yang soleh, investasi juga buat diri kita semua. Kaum muslimin ya, anak yang soleh ilmu manfaat ya, apalagi kalau ilmu manfaat awal dicari hayat pula, anak yang soleh sebagai investasi orang tua ya. Kita nggak berbangga anak kita bisa segala sesuatu yang bisa menulis. Ya sini Bu ya. Lambaikan tangan. Ya. Kita assalamualaikum Bapak Ibu. Sehat kabarnya? Ya, habis 6. Mantap. Ya, Pak Ustadznya. Mantap. Jamaahnya. Ya, sekali lagi. Berkah. Mantap bener. Ya. Assalamualaikum. Kabar sehat Bu? Nama dan dari mana Ibu dulu ya? Rina dari Jakarta. Kesannya gimana umroh bareng Enera? Alhamdulillah sip. Sip, ya baik Ibu. Memuaskan. Saya dari Bekasi. Gimana umroh bareng Enera? Hati-hati. Mantap. Mantap. Ibu? Dari Jakarta. Jakarta. Gimana umroh bareng Enera? Ya, alhamdulillah sehat. Senang ya? Alhamdulillah. Ya Bunda silakan. Dari Jakarta, dari Bintaro. Alhamdulillah. Alhamdulillah NRA oke. Oke baik, silakan berikutnya. Dari Jakarta, alhamdulillah NRA oke, sudah sekian kali. Terima kasih. Oke baik, silakan. Dari Bekasi NRA oke dan semuanya memuaskan. Alhamdulillah, ya silakan. Dari Sumatera Jambi, Jauh sekali. Silakan. sangat memuaskan. 2, 3. Sekali lagi. Iya baik, terima kasih. Ya, ganti. 3. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Itu Jakarta. Dan di sebelah kanan bangunan itu rumah sakit ya, rumah sakit haji nanti sangat penuh sekali pelaksana ya, para jamaah haji dan juga nanti di Muzdalifah juga ada yang namanya rumah sakit ya. Itu haji saja. Orang yang cerdas itu adalah orang yang paling menyatu haji saja, yang memisahkan kenikmatan dunia. Terus juga kita mempersiapkan kematian ini. Wa ma malakat aymanukum
pelihara orang yang lemah di antara kalian. Bulan umrah, insya Allah semakin gemar kita bersedekah, gemar berinfak dan sedekah, benar untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala bergerak dalam harta dan jiwa kita. Itulah yang menjadi pelajaran dan oleh-oleh yang harus nanti kita memberitahu apa yang pendapat kepada kita. Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita ingin mendengarkan Ahimmatul Ustaz Abdul. Begitu beliau dari tahun ke tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum membaca saja Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Sedikit sejarah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat untuk para jamaah untuk melaksanakan ibadah haji, karena wukuf di padang Arafah itu termasuk daripada rukun haji. Bapak Ibu sebelumnya kita lagi satu zaman dulu, zaman Khalifah Harun al-Rasyid ya, Harun al-Rasyid atas usulan istrinya namanya Ainul Zubaidah, makanya tarikh untuk kebutuhan para jamaah haji ketika waktu di pelaksanaan ibadah haji di padang Arafah. Bapak Ibu rahimahullah, jadi di padang Arafah itu tempat semua kaum muslimin berkumpul pada tanggal berapa Bapak Ibu? Bertemunya Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Yang kedua yaitu tempat wukufnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika waktu melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga tadi yang pertama adalah bertemunya Nabi Adam alaihissalam, dan yang kedua adalah tempat wukufnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah tempat turunnya wahyu yang terakhir, yaitu di padang Arafah atau di itu tidak ada tenda. Kalau di Arafah itu sudah dipersiapkan tenda untuk para jamaah haji. Insya Allah sebentar lagi akan Ibu sebelah kanan ya, sebelah kanan Ibu. Ya, silakan. Oh, dah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, saat ini kita berada di Muzdalifah. Para jamaah kita arahkan untuk ambil air wudhu di tempat ini karena keadaan di Jiranah cukup rame dan toiletnya atau kamar kecilnya lagi direnovasi. Alhamdulillah pada jamaah bis 6 semua dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah siang ini jamaah bis 06 akan melaksanakan umrah yang kedua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya mendapatkan umrah yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah wukuf di padang Arafah. Yang ketiga adalah tawaf. Yang keempat adalah
kelima adalah tahallul, yang keenam adalah tertib. Artinya tertib itu semua harus dari awal, yang dahulu didahulukan, yang akhir diakhirkan ya. Baik Bapak Ibu, ini sebelah kanan. Namun Bapak Ibu, ada perbedaannya kalau haji. Ada namanya rukun, ada namanya wajib haji. Apa? Allah menurunkan azab kepada kaum Fil. Tidak boleh di lama-lama di tempat. Baik, kita sudah memasuki tubuh di atas gunung itu. Bapak Ibu lihat, tubuh di atas gunung. Ya. Nabi Ismail alaihissalam, makanya diabadikan di itu ada tubuh ya, sebagai tanda bahwa tempat tersebut yang ada kaitannya dengan sejarah bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam begitu. Karena apa Bapak Ibu? Karena saking ikhlasnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu, Allah makanya langsung diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu untuk menyuruh anak satu-satunya anak yang saleh ya, yang taat pada orang tuanya untuk siap untuk dikorbankan. Kontrak lagi. Kalau di sini sudah permanen Bapak Ibu. Jadi inilah suasana di Mina ketika para jamaah haji karena ada tempat para jamaah melontar itu yang namanya jamarat. Itu ada sekarang sudah dibuatkan lantai berlantai-lantai sampai 4 lantai sekarang Bapak Ibu untuk memudahkan para jamaah untuk melaksanakan lontaran ya. Itu namanya jamaratul ula, wusta dan akabah. Ketika para jamaah melaksanakan bermalam atau mabit di Mina ini Bapak Ibu, kalau jamaah haji Emirat Bapak Ibu sangat dekat sekali dengan jamarat. Itu biasanya di maktab 112 atau 111, sangat dekat sekali dengan pelontaran. Oleh sebab itu juga cukup tendanya juga cukup mewah dan sangat tempat terjadinya dulu para jamaah ketika waktu pelaksanaan ibadah haji banyak yang dekat pintu ini minyak zaitun Bapak Ibu. Jadi banyak sekali khasiatnya minyak zaitun Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang berhajat sebagai obat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berada di Masjid Jirana Mikot untuk berniat berumrah. Alhamdulillah hari ini program umrah yang kedua bagi jamaah bis 6 dan hanya beberapa bagian jamaah saja yang mengikuti daripada umrah yang kedua. Alhamdulillah sudah mengambil niat mikot dan insya Allah
kita akan kembali ke bis dan menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan rangkaian prosesi umroh dari rukun, tawaf, sa'i dan tahallul. Insyaallah umrah yang kedua Allah bimbing, tuntun, dan Allah berikan kekhusyuan dan hikmatan bagi seluruh jamaah yang mengikuti program umroh yang kedua ini dari bis 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Pak Kiai. Ya, Abang, perwakilan dari geng Dubai ini bagaimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya Haji Muhammadi, saya sangat berterima kasih karena telah memberangkatkan ibadah umroh sama keluarga saya dan tim Dubai. Saya sangat berterima kasih dan saya mewakili buat teman-teman, buat Ibu Irmawati, saya sangat berterima kasih banget karena telah memberangkatkan kami ke sana. Semoga NRA Group semakin maju dan semakin sukses ke depannya, insyaallah. 1, 2, 3. Bersama NRA insyaallah makbul. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Saya lagi ngurusin juga urusan. Halo. Iya, orang baju. Iya, baik. Ya, silakan Pak. Belum. Masih pada belanja ibu-ibu. Ya. Oleh. Pribadi, ya. Yang sunnah yang pribadi, ya. Silakan untuk diikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pribadi ya. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitu al-umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Baik, niat yang kedua untuk membatalkan umrohnya. Sebutkan namanya niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-umrata badalan. Sebutkan namanya. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma Sayyidina Muhammad. Labbaik la syarika lak labbaik.
Ini semakin banyak kita niatkan, kita baca, kita kumandangkan, tentu di dalam hati kita yang paling dalam semakin banyak kita kesempatan Allah. Menjelang sore biasanya banyak sekali di atas, ya paling ujung ya. Tapi ketika kita mendaki, insya Allah nanti ada jalurnya ya, ada tangganya, ya kurang lebih 2 sampai dengan 2,5 jam kita bisa mendaki ke atas ya. Ini dibutuhkan satu tenaga ya, satu vitalitas badan kita ya, supaya bisa mendaki sampai dengan ujung.